beberapa yang memberikan fatwa. MUI sendiri pun berpecah pendapat. MUI Jawa Timur itu makruh. Maka itu ada hubungannya dengan hukum. Maka ketika hukumnya ternyata benar yang haram, maka merokok bisa menghalangi doa kita. Karena kita tidak tahu hukum yang paling benar di sisi Allah apa, maka saran kami berhentilah. Saya khawatir kalau ternyata itu haram. Kalau tidak haram tidak apa-apa, Pak. Cuman kalau kita doa itu nggak boleh ada yang haram yang masuk. Karena ada dalam hadis seorang musafir yang sangat cara Jawa itu gluput, bahasa Indonesia gluput itu apa ya? Gigi biru. Kulu-kulu itu bahasa Indonesia itu apa? Aneh bahasa Indonesia. Lusuh lah kira-kira. Ada seorang musafir lusuh badannya, menandakan dia musafir begitu panjang perjalanannya. Berdoa di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad mengatakan doanya harusnya makbul, tapi bisa tidak didengarkan oleh Allah gara-gara pakaiannya ada yang haram, makanan minumannya ada yang haram. Maka rokok ketika pun kita meyakini tidak haram, tapi ternyata bagi Allah haram, maka itu menghalangi doa kita. Mungkin soal dosa tidak dosa karena tidak tahu, tapi soal doa tidak terkabulkan itu bahaya. Maka sebaiknya tinggalkan saja bagi yang mampu, karena itu bahaya sekali kalau doa sampai tidak dikabulkan. Maka kami ulangi urut-urutannya ya. Pertama, iman dengan harus baik. Jenengan harus punya keyakinan Allah, Dia ada dan Dia Maha Kuasa. 2, takwa jenengan harus sebaik yang jenengan bisa. Semua perintah Allah kerjakanlah. Larangan Allah utamanya yang besar, larangan-larangan yang dosanya besar jauhilah. Kalau dosa kecil, insya Allah dengan sholat jenengan, wudu jenengan, sedekah jenengan bisa berguguran, tapi tidak dengan dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa gugur dengan sholat 5 waktu. Dia harus ditobati dengan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Baru setelah itu amalan jenengan selama bulan suci Ramadan, sholat 5 waktunya jamaah, sedekahnya luar biasa di awal waktu, sholat tasbihnya tiap hari, insya Allah ada harapan besar utang jenengan bisa lunas sehingga bisa hidup sehat tanpa hutang. Bisa nggak hidup tanpa hutang? Bisa. Nyatanya kami tanpa hutang hidup Pak, ya normal. Saya terus terang ini baru datang tadi malam Pak, ini hari. Makanya badannya itu masih ngoplok, getarannya penter itu diesel lumayan besar. Jadi getarannya itu sampai sekarang masih ke bawah. Nyatanya kami bisa loh Pak, naik mobil, ya punya rumah, istri ya dinafkahi, anak-anak sekolah mondok yang biasa saja. Tidak tempo, tidak utang, tidak kredit. Nyatanya mereka hidup normal. Padahal kami membantu orang yang terjerat utang, kami mendampingi panjenengan sampai lunas gratis, tidak minta bayaran. Karena memang perlu didampingi Pak. Hari ini kami menyampaikan tentang haramnya riba. Kalau tidak kami dampingi panjenengan, jenengan akan kesulitan. Bagaimana caranya bisa bayar bank tanpa bunga? Bagaimana cara bisa mendapatkan keringanan nyicil tanpa bunga? Itu butuh ilmu. Dan kami ada ilmu itu. Sehingga tinggal kami dampingi kepada Bapak dan Ibu, kami share ilmunya, dengan jalan kami dampingi DUD, insya Allah dengan mendapati bisa nyicil tanpa bunga. Bahkan beliau Pak Agung diberikan kesempatan tanpa nyicil, itu pun Allah bisa kabulkan. Dan Pak Agung itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang hari ini telah selesai utangnya. Dan Pak Agung dan yang lainnya sudah bisa melanjutkan hidupnya tanpa hutang. Manusia kita semuanya bisa hidup tanpa hutang. Tumbuhan, hewan, semua hidup tanpa hutang. Mereka bisa. Kenapa kita manusia yang lebih sempurna nggak bisa? Kita punya tangan, kita punya otak, mereka tidak Pak. Banyak tumbuhan nggak punya, banyak hewan nggak punya tangan. Tapi nyatanya mereka bisa hidup normal.
Pernah lihat bekicot nggak? Bahasa Jawa itu bekicot, bahasa Indonesia apa ya? Siput. Siput. Yang bawa rumah kemana-mana jalannya pelan sekali, tahu? Pernah dengar nggak siput menggadekan rumahnya untuk hidup? Pernah dengar nggak siput itu rumahnya dilelang? Tapi saya sering mendengar rumahnya manusia dilelang, katanya untuk bertahan hidup. Bahkan banyak sekali bukan hanya rumahnya sendiri, rumahnya mertuanya ada yang dimasukkan, BPKB adiknya ada yang dipinjem, nama temannya dipinjem, dipekar misalkan, karena namanya udah habis, anaknya juga sudah dipakai, pinjam ke tetangganya. Dan ya, kita tutup dulu majelis kita Bapak dan Ibu. Pesan kami yang terakhir adalah sempurnakan ibadah kita kepada Allah. Ada bulan suci Ramadan, itu adalah kesempatan yang agung, kesempatan yang besar. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Kami akan dampingi panjenengan supaya mendapati lunas tanpa hutang. Demikian, mohon maaf kalau